Ya, selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar? Pertama-tama saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin bagi teman-teman kita yang merayakan. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah kata selama ini. Masih suasana Idul Fitri ya. Dan hari ini market baik sekali memberikan kita THR pada profit ya, pada profit. Saya buka Composite dulu. Wah, Composite hari ini wow banget, naik 1,78%. Naik 1,78%. Market membaik ya. Semoga dalam beberapa waktu ini mulai membaik dan kita lihat, saya melihat ini jadi support kuat nih ternyata kalau dengan reboundnya market hari ini, maka titik ini jadi support kuat nih. Tentu saja ini masih sideways ya, masih sideways. 4.440 ini jadi support yang cukup kuat. Masih sideways, saya lihat range pergerakan composite masih di sekitaran ini nih. Antara 4.400 sampai 4.700 ini range pergerakan composite ya. Kalau composite bisa mendobrak 4.700 ini, bisa mendobrak kita punya skyline di 4.745, wah itu cakep. Berarti dalam beberapa waktu ke depan IHSG kita harapkan bisa nutup gap di sini nih. Kita ada gap terdekat di level 5 ribuan ya. Ini ada gap. Gap ini yang saya lihat potensial untuk kalau bisa breakout skyline ini, yang saya sebut skyline itu yang warna biru putus-putus, mungkin bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali join, bisa breakout ini. Target terdekat saya, komposit menutup gapnya. Pernah mencoba, di tanggal 7 April, IHSG pernah mencoba menutup gap, tapi ternyata tekanan resisten ini cukup kuat sehingga dia turun lagi dan dia sideways cukup panjang. Sideways 2 bulanan ya, hampir 2 bulanan, 1,5 bulan. Nanti awal Juni, 2 bulan. Untuk kemudian kita lihat apakah dia mampu mendobrak ini. Itu sekilas dari composite. Composite seperti pernah saya ulas sebelumnya, tidak jauh-jauh dari LQ45 pergerakannya. Ya, ternyata LQ45 sama kan? Nih, sama dibanding composite. Bentuknya sama, polanya sama ya. Composite ini LQ45 ini, mirip. Bentuknya mirip banget. Juga mirip dengan sektoralnya yang penopang indeks, yaitu finance. Nah, kalau finance kemarin sempat downtrend berat ya. Tapi perhatikan dia punya penguatan ini. Nah, ketika indeks menguat, hari ini indeks juga finance juga menguat. Nah, pertanyaannya, ketika composite bisa sideways padahal sektor finance ini turun, apa sih yang nopang? Yang nopang composite apa? Nah, composite bisa bertahan sideways sedangkan finance-nya turun. Composite pada waktu itu ditopang oleh sektor basic industry dan consumer good. Jadi ketika sektor finance turun babak belur, composite ditopang oleh sektor ini, basic industry dan sektor consumer. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di chart, dua sektor ini cakep sekali ya. Jadi di ketika masa
krisis COVID ini, krisis COVID-19, dalam 2 bulan terakhir IHSG ditopang oleh basic industry dan consumer good. Basic industry ada apa aja? Basic industry ada Barito Pacific, ada Chandra Asri, Charon Pokpen, Java Comfit, ada Semen Gresik. Nah, itu kira-kira yang nopang. Khususnya Barito Pacific yang ketika bulan Maret April itu bobotnya di LQ45 naik cukup besar karena ketika market down malah transaksinya Barito besar sekali ya. Jadi bobotnya nggak cuma sekedar nggak kecil itu, bobotnya jadi tambah. Perputaran, maksudnya bobot itu apa? Perputaran uang yang transaksi di Barito itu jadi besar. Jadi itu salah satu yang menopang indeks ketika itu. Kalau di consumer ada apa? Ada consumer, ada Unilever, ada Gudang Garam, ada HM Sampurna, yang hari-hari kemarin itu cukup bagus nopang ya. Tapi sayang sekali hari ini ICBP masuk consumer apa enggak ya? Saya juga mesti make sure nih ICBP ini masuk consumer apa enggak. Ini ARB nih turun 6% nih. Ada apa di balik itu? Ini sentimen karena ICBP memfinalisasi akuisisi Pine Hill ya, membeli Pine Hill, perusahaan manufacturing di bidang industri mie kering ya, mie instan. Nilainya mencapai 5 miliar US dollar kalau nggak salah. Senilai 44 triliun kalau. Saya coba nanti lihat-lihat lagi. Saya nggak hafal beritanya. Tapi jelas ini menjadi beban perusahaan karena Pine Hill sendiri ada beban dan otomatis berdampak pada laporan keuangan ICBP. Ngomong-ngomong, ada saham yang mau dibahas mungkin? Ada saham yang mau dibahas? Ya, menurut investor kemahalan. Tapi mahal itu relatif. Sama halnya ketika kita beli saham-saham blue chip ya. Orang bilang ketika itu BCA mahal, ya BRI mahal. Nah, mahal itu relatif. Jadi serba susah memang. Mesti ada strategi di balik akuisisi itu. Ada strategi di akuisisi itu. Oke, pelan-pelan untuk pembahasan mungkin satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu. Kita coba cek mulai dari TPIA ya, TPIA. Nah, TPIA gimana TPIA? TPIA ini, oke, sebentar. Jangan nambah lagi, saya ulas dulu satu persatu ya. Saya pengen kita ulas saham juga sembari belajar berdasarkan sistem ini. Jadi, karena sistem ini adalah sistem yang baru, jadi sekalian kita ulas, kita juga mempertajam analisanya berdasarkan sistem ini. TPIA seperti Bapak Ibu ketahui sempat turun ya. Jadi di sistem ini kita ada tiga support atau 3 resisten yang menopang pergerakan. Yang ketika harga kita anggap naik atau uptrend atau downtrend itu ada 3 ini. Pertama adalah selendang. Ini untuk short term. Kedua ada skyline, ini untuk mid term. Dan ketiga ada V-line, ini untuk long term. Paling bagus pergerakannya kalau ketiga ini ada candle ada di atas ketiga ini.
Jadi yang bagus itu kalau candle bisa ada di atas short term-nya, ada di atas mid term-nya, dan ada di atas long term-nya. Jadi itu yang saya bilang pergerakannya uptrend yang sehat. Sebaliknya kalau downtrend ada di bawah. Jadi ada di bawah indikator short term-nya, di bawah indikator mid term-nya, dan di bawah indikator long term. Itu candle artinya downtrend. Jadi sekarang tugas kita lihat sekarang di TPIA. TPIA ini setelah kemarin sempat downtrend, ya, sekarang dia mulai recovery. Nah, ketika dia mulai recovery ini, yang menandakan ini TPIA valid untuk uptrend atau downtrend itu kalau TPIA candle-nya bisa naik ke atas pita. Ditandai dengan pita yang berubah dari merah, dari pink ini berubah menjadi biru turkis, ya, biru muda. Jadi itu tandanya secara jangka pendek TPIA sudah mulai uptrend. Tambah confirm untuk jangka menengah kalau TPIA bisa kembali di atas skyline. Nah, contoh seperti ini. Tambah confirm kalau pitanya juga bisa crossing skyline. Nah, ini kan crossingnya cross down. Nanti kita tunggu kalau bisa crossing up skyline. Itu tambah bagus lagi. Secara mid term, ya. Secara long term, kalau pitanya ini selendangnya bisa crossing kembali di atas garis V-line ini, garis long term ini, tambah bagus lagi kalau yang skyline-nya ini bisa mendobrak V-line. Seperti Bapak Ibu lihat, ini ketika dia mau mendobrak garis V-line, garis skyline-nya gimana tuh? Nggak kuat ya, turun lagi. Nah, ini menandakan secara jangka panjang, TPIA ini belum kondusif, masih konsolidasi. Bukan berarti tidak boleh masuk, bukan. Tapi kalau kita mau masuk, kita masuk untuk trading jangka pendek atau jangka menengah dulu. Ya. Sedangkan dari sisi transaksi TPIA membaik nih berapa hari terakhir ini. Jadi panel kedua ini berbicara mengenai transaksi yang ada di saham ini. Kenapa saya pakai ini? Karena kalau dalam trading saham, yang paling penting kita perhatikan, salah satu yang terpenting adalah volume transaksi dan nilai transaksi. Ini jadi keuntungan dari transaksi di saham. Berbeda ketika Bapak Ibu transaksi di foreign exchange, di forex, ya. Forex itu tidak bicara mengenai volume. Dia nggak berbicara mengenai volume. Jadi kita nggak tahu ketika orang anggap contoh pound sterling USD umpamanya. Hari ini pound sterling menguat. Itu kita nggak bisa bicara volume di pound sterling, kita nggak bisa bicara volume di USD. Berbeda di saham, kita tahu jumlah lot, lembarnya. Karena ini adalah berhubungan dengan fisik. Trading saham itu sama dengan trading paper. Kita tradingnya tuh barang kertas, sertifikat yang kita punya, sertifikat kepemilikan sebenarnya yang kita punya. Jadi berbicara mengenai volume. Ini nggak bisa kita abaikan, harus kita perhatikan. Nah, transaksi-transaksi itu tercermin di sini. Kalau ini yang saya sebut sebagai histogram. Yang garis bar ini saya sebut sebagai histogram. Bedanya apa yang kosong ini dengan yang ada warnanya yang solid? Bedanya adalah kalau yang di bawah ini yang solid itu berbicara mengenai volume lot, jumlah lembar. Berapa lembar yang diperdagangkan. Sedangkan kalau yang histogram yang transparan, yang kosong, yang cuma dalamnya kotaknya hitam, itu berdasarkan nilai uang yang diperdagangkan. Kalau ada di atas 0, artinya warnanya biru dan abu-abu, itu artinya
nilai transaksinya, perputaran uangnya besar. Perputaran uang yang di tektok, yang diperdagangkan itu besar. Sebaliknya, kalau transaksi itu, kalau histogram ada di bawah, artinya sepi transaksinya. Transaksinya mini size, kecil-kecil saja. Indikatornya, salah satu indikatornya saya juga bisa melihat ketika ini turun dan transaksinya saya lihat ternyata buangannya nggak masif. Itu salah satu saya bisa bilang, oh ini harga lagi di maintain. Walaupun turun, tapi transaksinya kecil. Harga memang sengaja dibuat turun untuk buat kita istilahnya bikin galau. Tapi sebenarnya mereka nggak jualan masif. Harga turun tapi mereka jualannya nggak masif. Jadi ditambah lagi nih satu, garis smart volume. Smart volume-nya juga bagus ya di atas garis 0 ini, bagus. Dan transaksi asing. Net foreign buy, asing walaupun harganya turun, tapi terjadi akumulasi yang cukup bagus di sini. Oh ya, saya lupa nambahin di sini garis asingnya, net buy sell asing. Nah, ini lebih jelas. Jadi ketika harga saham turun, tapi ternyata asingnya beli. Nah, ini bagus nih. Orang ya cenderung begitu dong ya. Harganya turun, tapi orang beli. Itu bagus. Ini jadi pergerakan TPIA asing itu kelihatan banget dominan di sini. Jadi ketika harganya turun, TPIA turun, lihat nih asingnya malah beli, belanja. Berarti sehat ini saham. Masih dikolek, masih diakumulasi sama asing. Ketika harganya turun, dia beli. Saya mungkin lompat ke BBRI ya. BBRI. Ini kenapa saya kemarin bilang hati-hati dan BBRI. Ketika harga sahamnya turun, asing juga turun nih chartnya. Yang artinya ini sejalan dengan pergerakan harga. Asing lagi jualan di saham ini. Ketika itu ya, itu akhirnya yang memutuskan saya bilang ke teman-teman stay away dulu dari BBRI. Jadi kembali ke TPIA, ini yang kita sebut sebagai divergen ya. Harganya turun, asingnya masuk, asingnya beli. Sama ketika harganya naik, asing jualan. Tapi ternyata jualannya juga nggak terlalu signifikan. Ketika harganya turun, dia mulai beli lagi. Ini sehat, pergerakan yang sehat yang saya lihat. Terus di panel ketiga juga terlihat indikator yang bagus, yang mana osilator ini rebound dari bottom band, Bollinger Band yang bottom. Nah, dan dia udah mulai naik cross up ke mid band, dan mulai target saya dia bisa naik ke atas top Bollinger ini. Ini pergerakan yang bagus, TPIA, pergerakan yang bagus. Bisa disikapi untuk beli ya. Nah ini, ada nggak kalau harga naik tapi asing turun? Nah ini, harga naik asingnya turun. Jelas? Harga naik asing turun, berarti harganya naik asingnya jualan. Ini sejalan sekali, ini bagus nih. Pergerakan TPIA itu sehat ya. Kita lihat asing aja deh, asing masuk, kita mulai beli, asing jual, kita mulai jual. Nah ini kelihatan mulai trik gini. Kalau ini naik, asingnya jualan lagi. Nah, jadi hati-hati nih. Berarti TPIA saat ini untuk trading jangka pendek, jangan untuk buy and hold dulu, ya, jangan buy and hold dulu. Oke, selain TPIA ada Tekim. Tekim juga sama ya, kelihatan sekali pergerakan harga yang turun, asingnya juga slow but sure dia jualan.
Nah, ini hati-hati nih. Volumenya memang membaik, transaksi membaik, tapi asingnya masih jualan cukup masif. Ini waspadai, waspadai. Ya, bukan berarti kita nggak boleh trading. Nah, secara garis besar, tekim juga masih ada di bawahnya selendang ini kan. Berarti secara garis besar, dalam jangka pendek, tekim masih dalam penuh tekanan jual. Karena dia masih di bawah indikator yang menunjukkan kalau posisi masih downtrend. Lebih bagus kalau tekim bisa naik ke atas ribbon ini, di atas selendang ini, dan bisa naik ke atas skyline ini. Itu tekim. Inco. Inco cakep sekali. Inco bagus ya. Inco boleh dicermati. Ini sejalan juga nih. Jadi harganya naik, asing naik. Sideways, asing jualan dulu. Ketika dia udah rasa mulai cukup jualan, artinya apa? Dia udah pegang duit cash lagi. Ketika sudah ada duit cash lagi, dia masuk lagi. Jadi uang yang sama, yang ketika dia jualan itu, dia buat beli lagi. Nah, ini mulai naik lagi. Nah, ini sideways, tapi dia masih beli terus. Wah, ini spesial, ini bagus, menarik nih. Jadi Inco besok, kalau besok bisa bracket V, nah ini cakep. Ditambah lagi selendangnya sekarang mulai menembus garis V line ini ya. Jadi tanda-tanda uptrend juga kelihatan. Ini cakep nih, Inco cakep. Ya, betul. Inco cakep. Jadi cara baca harga selendang, ada harga atas selendang dan harga bawah selendang. Ini ya. Harga atas selendang itu yang warna pink tua. Batas bawah selendang warnanya pale blue. Ya, mendekati hampir kayak hijau kebiruan tapi tua ya, grey blue ini. Ini batas bawah selendang. Jadi kalau mau lihat aman gak aman, tinggal lihat di sini aja, dua ini aja. Ya, lihat warna yang di pinggir ini aja boleh, lihat yang warna di pinggir ini. Itu caranya. Nah, saat ini Inco masih bagus nih. Masih cakep. Selain Inco ada ini chartnya kegulung. ICBP. Tadi ICBP sudah saya ulas. Posisinya hari ini lagi kurang bagus. Dan sebenarnya walaupun dia turun, tapi kembali perhatikan apa yang dilakukan oleh asing, dia malah akumulasi ya. Jadi asing merhati ini harga diskon. Kesempatan dia untuk akumulasi. Jadi saya lihat masih oke. Masih menarik ya. Tapi bagi yang Bapak Ibu sudah kebacut nyangkut, ya kita coba cek, moga-moga dalam berapa hari ke depan bisa rebound. Kalau enggak, dia turun lagi, mending jualan dulu sembari kita menanti untuk beli lagi di bawah. Terus Adaro, tadi kelewatan Adaro. Adaro kelihatan ya, posisinya masih di sekitaran selendang pita ini. Kita lihat dia berusaha selendang ini berusaha menembus keluar dari skyline ya. Ini tanda-tanda uptrend. Semoga didukung dengan harga call yang naik juga ya. Walaupun kelihatan masih sideways ini. Adaro ini baru akan valid kalau dia bisa breakout ini.
Ini kelihatannya angka 1060 ini angka keramatnya Adaro. Jadi kalau mau trading buy, kalau dia bisa breakout 1060 ini. Kalau dia belum bisa breakout 1060 ini, mending kita trading yang lain dulu aja. Kalau udah punya bagaimana? Kalau sudah punya, kalau untungnya tipis atau rugi tipis, keluar dulu aja deh. Keluar dulu aja. ISAT. Oke, ISAT. Nah, hari ini ISAT juga cakep. Bisa breakout dari selendang pita dan mantul di area skyline. Asing juga kelihatan mulai masuk ya. Tapi saya kok kurang melihat ini masih di zona sideways, jadi masih belum afdol untuk keep lama. Untuk trading pendek, cari cuan-cuan pendek ya oke lah. Tapi jangan expect target terlalu tinggi. Yang dimaksud dengan target tinggi, target pendek itu gimana sih? Ya kalau saya sih, kalau target pendek itu cuan 5% itu udah bagus. Ya, jangan harap cuan profit di atas 10% gitu, jangan. Nah, ini saya lihat ISAT itu range pergerakan sideways-nya masih di sini saja. Breakout 2160 baru menarik. Sebelum itu belum menarik. Tambah menarik saya baru confirm kalau dia bisa di atasnya V-line ini. Ya, sementara belum dulu. Di atas V-line itu baru cakep. Ya. Sementara masih di bawah V-line, masih belum. Ini masih sideways dia, masih konsolidasi. Saham sideways itu strateginya cuma satu. Beli ketika breakout. Kalau belum breakout ya jangan. Kalau mau beli di bottom boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih. Cuma resikonya juga besar. Pastikan siap rugi ya. Jadi ketika beli di bottom, ketika dia turun, strategi kita sudah harus tahu. Beli apa jual. BRPT. Barito hari ini saya call ya, Barito ya. Ini saya hapus dulu. Biar nggak rancu. Hari ini saya call 3 saham. Barito, Jasa Marga, sama 4 nih, ada Gudang Garam juga. Sama satu lagi apa saya lupa. Terus ini Barito ya. Barito boleh beli nggak? Nah, kita lihat Barito. Hari ini Barito tutup di atas selendang. Wah, cakep. Nah, ini yang saya bilang contoh garis uptrendnya bagus nih. Selendang ada di atas skyline dan skyline-nya juga sudah crossing golden cross. Ini istilahnya golden cross garis V-line. Ini contoh yang uptrend. Ini contoh yang bagus. Nah, saya melihat Barito kalau target terdekatnya dia bisa menutup gap dia yang ini. Nah, yuk Barito nutup gap ini yuk. Tutup gap di 1350 sampai 1375-an lah dia nutup gap itu. Bisa lah, kita berdua sama-sama ya. Slow but sure Barito mulai naik nih. Slow but sure Barito udah mulai naik. Tutup gap ini deh targetnya. Kita lihat juga asing masuk cukup signifikan ya. Dalam periode jangka waktu ini asing masuk cukup signifikan. Untuk garis asing jangan lihat per hari ya. Kita harus lihat akumulasi. Paling tidak 10 candle ke belakang. Idealnya di atas 10 ya, 20, 15, nah itu ideal. Jadi idealnya segitu. Itu Barito. ICBP saya sudah bahas tadi. Kalau mau nekat beli boleh untuk besok karena posisi hari ini ARB, tapi pastikan kalau dia besok merah lagi ya jualan lagi ya. Kalau besok ICBP turun ya jualan lagi. Java. Jadi kalau di kita ini kita nggak anti yang namanya serok saham rugi ya. Saham minus kita nggak anti. Selalu saya tekankan, di balik masalah selalu ada peluang. Jadi di balik saham yang turun,
selalu tersimpan potensial keuntungan yang besar. Ya. Jadi kita tidak anti dengan saham-saham gitu. Malah cenderung kita agak alergi, bukan alergi, hati-hati dengan saham yang sudah naik tinggi, ya. Tapi kita lihat naik tingginya seperti apa. Kalau kayak tadi Barito itu masih oke, ya. Tapi kalau udah naik tinggi terlalu ekstrim, saya hindarin. Contoh yang kemarin sempat kita ulas yang naik tingginya ekstrim tuh ini nih, Apik nih. Yang kayak gini hindarin, please. Don't push your luck, ya. Kalau kalau kayak gini masih oke. Dia masih ada retrace-nya. Yang dimaksud dengan retrace itu dia ngayun, cari posisi support yang enak untuk kemudian dia rebound lagi. Itu enak, itu bagus, ya. Oke, lanjut Java. Java, wah, tadi sempat ngobrol dengan beberapa teman. Java ini sideways-nya 2 bulan katanya. Bikin emosi, ya kalau gitu ya jualan aja, jangan di sini. Kelihatan ini dia bikin sideways karena apa sih? Ini loh, asingnya ngapain? Jualan. Ini salah satu asing yang, ya ini saya bilang, sideways itu nggak melulu akumulasi, sideways itu bisa distribusi. Nah, saya lihat Java ini asing lagi jualan di sini. Ya, ya kalau mau spek buy ya buy di support ini 855 ya boleh-boleh aja jual di sini. Tapi saya lihat belum ada tanda-tanda bakal punya momentum yang baik untuk bawa naik Java. Jadi sementara jauh-jauh dulu deh dari Java. Cari yang pasti-pasti aja lah, yang pasti besok naik. Ya, BBRI, sempat saya ulas sedikit tadi BBRI. BBRI ini asing udah mulai masuk, tapi perhatikan ya. Tadi saya sudah kasih kisi-kisinya. Selama kita kalau mau lihat pergerakan net buy asing, kita harus perhatikan jangan di 1-2 candle. Setidaknya 10-20 candle ke belakang. Dan asing ini 20 candle ke belakang ini masih minus. Jadi perhatikan, saya lihat anggaplah let's say 10 hari ke belakang. Dari titik asing mulai akumulasi. Saya lihat kira-kira aja ya, kira-kira di level ini deh. Nah, di level ini, asing ada di mana? Asing ada di sini. Nah, jadi lebih bagus kalau asing ini bisa, garis asing ini bisa naik, kuning ini, garis kuning ini bisa naik, jebol ini, prak. Itu baru confirm kalau asing sudah akumulasi lagi. Selama belum confirm, hati-hati dengan jualan. Contoh, ini naik nggak? Naik. Tapi akhirnya dibawa turun lagi. Betul? Nah, terus ini naiknya nih. Naik. Tapi akhirnya dibawa turun lagi. Jadi, kalau garis asing ini belum bisa dobrak titik 20 harinya asing, better untuk trading pendek dulu. Jelas ya, ini belum saya ulas ini harusnya jadi materi saya untuk nanti materi pelajaran saya. Tapi ini saya ulas sedikit untuk supaya jadi tambahan. Karena trading itu sebenarnya tidak segampang cuma lihat hijau merah break ini aja. Sebenarnya banyak komponen yang kita bisa perhatikan. Sama seperti kayak kita dagang. Kita dagang hari ini pasar marketnya penuh COVID, ada lain-lain. Tentu saja kita nggak berani agresif untuk stok barang banyak-banyak, betul nggak? Jadi kita ya lihat ini juga sama. Ketika hari ini orang banyak jualan, ya kita jangan lawan arus untuk banyak beli. Apalagi yang jualan adalah big maker, market makernya. Gitu. Oke, jelas ya. Tapi transaksinya mulai ramai nih, mulai membaik. Jadi BBRI untuk short term saat ini masih oke. BBRI mulai, kita boleh nambah porsi kalau dia di atas rebound ini, di atas selendang. Besok kalau BRI hijau, kita boleh nambah kepemilikan dan batasi target kita di 2.900 dulu. Jadi ketika 2.900 kita jualan dulu. Kita lihat apakah asingnya masih lanjut apa enggak. Kalau asingnya masih lanjut naik lagi, cakep. Beli lagi. Jadi jangan takut untuk taking profit ya. Taking profit is not a sin. Jadi
Kita jangan ngejar portofolio persentase yang gede di dalam portofolio kita. Yang kita kejar adalah profit duit. Duit di dalam portofolio kita numbuh apa enggak. Bukan untuk kita pamerin ke orang-orang, ye saya punya BRI, profit 20%. Nggak ada bangganya Pak, Bu. Nggak ada bangganya itu. Yang penting kita profit dalam duit aja. Ambil 5% nggak apa-apa. 5% ini bisa buat bayar anak sekolah. 5% ini bisa buat bayar uang makan. Hari-hari ini dapat profit 5% itu hebat. Apalagi kalau kita bisa dapatin dalam 2-3 hari. Itu bagus ya. Jangan target muluk-muluk dulu. Oke. Jasa marga. Jasa marga, nah kita lihat dalam berapa hari ke belakang, ternyata jasa marga juga asing jualan cukup masif dan sekarang mulai akumulasi lagi. Kita lihat jasa marga apakah mampu mendobrak garis V-line ini. Kita lihat garis V-line ini jadi resisten kuat dari jasa marga. Perhatikan, nih, apakah berhasil tembus? Dia nggak tembus loh. Ini mau mencoba tembus juga nggak bisa, akhirnya turun. Jadi yang ini, percobaan ini kita lihat. Kalau bisa tembus, wah cakep. Tapi kalau dia belum tembus ya jangan disesali. Relakan aja, jualan dulu. Target-targetnya garis V-line ini di mana? Nah ini, 4230. Tapi perhatikan ya, ini transaksinya hari-hari ini besar sekali nih. Nah, jangan-jangan potensi untuk tembus besar. Perhatikan. Yang lain tipis-tipis tuh. Hari-hari ini transaksinya gede banget, jumbo. Volumenya juga sama tuh, volumenya lihat tuh. Wah, naik. Saya curiga bisa tembus ini jasa marga. Ya. Yuk, kita coba peruntungan kita di jasa marga. Hari ini saya sudah call jasa marga ya. Lalu ada HMSP. Wah, HMSP juga cakep. Kita cek ke beberapa hari ke belakang. Ya, asing masuk signifikan ya dari sekian landai. Nah, ini loh yang saya bilang, Ini kalau kita tarik baris ke belakang dari sini nih ya, dari asing mulai akumulasi, kita tarik 10 harian atau nih kita tarik, anggaplah di sinilah. Ya, ini titik asing. Nah, ketika garis kuning ini bisa breakout ini, artinya confirm nih asing akumulasi. Jadi kita nggak bisa lihat cuma kayak satu garis ini berarti udah akumulasi. Belum. Dia harus bisa breakout titik ini nih, titik ini. Ketika dia mulai turun. Atau ini titik ini kelihatannya dia akumulasi nih. Ini titik akumulasi. Habis itu dia bawa turun lagi. Di sini dia serok bawah lagi. Nah, berarti harga belanja rata-rata asing ada di level ini. Nah, jadi modalnya asing punya modal di level ini nih. Rata-rata. Jadi kalau mau tahu bandar serok di level berapa, Pak? Ya, kita bisa tahu. Modalnya asing ada di level 1200 untuk HM Sampurna. Wah, ini ilmu baru nih. Jadi berbahagialah yang hari ini nyimak. Jadi bandar yang asing itu punya harga rata-rata 1200. Kalau bisa breakout V-line, yang mana saya lihat kok potensinya cukup besar, HMSP boleh buy. Ya, HMSP boleh buy. Inco tadi udah bahas, ISAT juga sudah bahas, sekarang saya mau bahas Pewon. Pewon ini, nah ini juga kita cermati, asing jualan terus ya, dan dia juga belum mampu untuk dobrak garis ini. Saat ini untuk short term masih oke, tapi dia belum bisa dobrak midterm. Dia harus bisa dobrak midterm untuk confirm. Tapi saat ini saya belum lihat confirm karena simple,
Pakuwon ini adalah salah satu sektor properti yang punya sumber pendapatan itu recurring income. Jadi pendapatan berulang karena dia sewain tempat di mall. Mallnya Kota Kasablanka, Pakuwon, Tunjungan Plaza, ya, Gandaria City. Itu tempat-tempatnya itu dapat dia sewa-sewain. Jadi per bulan, per tahun dia dapat recurring income tuh, dapat uang sewaan. Nah, hari-hari ini kan mall sepi ya, cenderung tutup ya. Jadi sentimennya masih belum oke sih buat Pakuwon. Jadi kalau harganya harusnya sih sejalan ya dengan industri realnya. Yang mana saya lihat sektor properti masih belum oke secara keseluruhan. Jadi saat ini masih untuk trading jangka pendek dulu. Kalau profit 5%, 6% dari Pakuwon, silakan diambil dulu aja. Itu udah bagus kalau saya bilang. Lalu ada Unilever dan S Hardware. Unilever sudah saya bilang kemarin, ini saham ini salah satu penopang indeks ya. Ini bergerak di bidang consumer goods. Ketika indeks turun dia malah rally. Nah, ini cakep nih. Dia sudah uptrend ya. Selendangnya sudah di atas V-line dan dia retrace. Retrace itu koreksi itu kita jangan hindari. Ini koreksi sehat. Dia mantul di sektor dari garis V-line-nya. Saya lihat ini masih oke ya. Kalau nanti Unilever bisa rebound lagi di atas selendang, trading buy. Boleh trading buy. Saat ini kalau mau cicil masuk boleh nggak? Boleh. Kita lihat asing masuk cukup signifikan ya. Kita coba lihat, perhatikan berapa candle ke belakang. Di sini akumulasi asing. Kita ukur akumulasi asing. Nah, ini signifikan nih, asing masuk sudah breakout titik ini nih. Ini berarti confirm asing mulai akumulasi ya. Jadi cakep ini UNVR. Saya kasih summary sedikit sebelum saya lupa. Stock pick kita ada di Jasa Marga, Barito Pacific, HM Sampurna, Unilever, dan tadi ada Inco kalau nggak salah. Ada 5 ya, silakan dicatat. Saya ketik di sini. Bahasan hari ini sampai saat ini kita sudah mendapatkan kesimpulan. Ada Jasa Marga, Barito Pacific, Inco, HMSP, dan UNVR. Nanti kita nambah lagi ya, Oke. Sementara ini S Hardware. S harusnya juga bagus karena ternyata penjualan S juga bisa bertahan. Di tengah pandemi ini dia bisa bertahan ya. Kita bisa lihat dia cukup bertahan. Walaupun masih sepi juga. Dan saya lihat asing belum masuk, ditandai dengan masih jualan ya. Secara jangka pendek, S Hardware masih belum kondusif. Masih untuk trading dulu. Transaksinya juga tipis-tipis nih. Cari transaksi yang kayak begini nih. Nah, kalau transaksinya masih begini tipis-tipis, bukan untuk jangka panjang ya. Ya, secara short term aja. Sumercon. Nah, Sumercon sama kayak Pakuwon, saya bilang tadi, sektor properti masih belum kondusif untuk di buy and hold ya. Jadi hari-hari gini pandemi properti masih belum gerak ya. Stay away dulu. Sama halnya dengan Citra. Nah, masih sideways. Secara jangka pendek Citra oke ya untuk trading jangka pendek. Tapi perhatikan ini volumenya sedikit loh. Volume sedikit, transaksi sedikit, nggak masif. Ya ini baru pantas-pantas saja. Formalitas supaya sahamnya nggak ambruk. Ya anggap kayak dijaga lah, kayak dijaga. Oke. Pegas ini ulasan terakhir saya hari ini. Karena udah 1 jam ya. Nanti kita akan ketemu lagi
di lain waktu. Syukur besok saya bisa adakan review lagi. Ini juga sama, masih sideways. Masih sideways dan asing masih signifikan jualannya dalam beberapa hari ke depan. Ini PR-nya cukup besar, berat nih PR-nya Pegas. Kalau kita tarik garis ini, kalau kita tarik garis berapa hari ke belakang, ya, nah di sini, jadi asingnya itu baru dikatakan akumulasi kalau bisa naik melebihi ini, garis ininya. Sementara belum bisa. Jadi saya melihat Pegas masih emiten yang untuk trading jangka pendek. Kalau bisa breakout skyline, targetnya ke sini dulu aja V-line. Tapi saya kan sudah kasih stock pick ya tadi ya. Saya sudah kasih stock pick 5, kita trading di 5 itu tadi aja dulu ya. 5 itu aja kalau Bapak Ibu masuknya momentumnya benar, tepat, saya yakin mendapatkan profit kok. Nggak usah khawatir. Saya tambahin sedikit semen Gresik. Ini adalah salah satu emiten saya yang saya pantau. Hari ini emiten tadi ini cukup bagus sebenarnya, tapi masih ini termaintain nih. Termaintain bagus volume transaksinya. Semen Gresik itu saya udah 3 kali beli di harga 7.000, taking profit di harga 10 ribuan. Jadi saya lihat, saya kalau semen Gresik kalau menuju ke 10.000 itu pasti bisa lah. Tinggal tunggu waktu. Saya cuma lagi lihat ini kayak lagi di maintain ini. Ini yang secara jangka menengah, jangka pendek juga masih oke trennya. Tambahin semen Gresik untuk masuk watchlist kita ya. Sementara kita ada di Jasa Marga, Barito, Inco, HMSP, dan Unilever. Oh ya, untuk watchlist ada 2 lagi tambahin, semen Gresik sama TPIA. 2 ini kita pantau ya. TPIA untuk serok bawah dan semen Gresik untuk siapa tahu kita bisa kasih kita rezeki lagi. Oke, terakhir ada MAPI. Oke, terakhir ya Pak, ini terakhir. MAPI masih sama, trennya masih belum bagus ya. Kita nggak tahu apakah akan rebound lagi, tapi secara jangka pendek mungkin bisa naik, tapi secara kurun waktu tertentu saya kok nggak yakin dia bisa rebound untuk rally. Belum yakin untuk rebound rally. Sementara untuk jangka pendek dulu. Target terdekat ke ini aja dulu, ke V-line. Target jangka pendek ke V-line dulu. Oke, Bapak Ibu, kita akhiri dulu review market hari ini. Untuk trading esok hari sudah saya kasih stock pick-nya. Nanti saya akan coba hari ini upload ini juga secepatnya, upload video ini. Saya rasa tidak butuh edit yang nggak banyak editnya. Jadi tidak usah khawatir bagi yang ketinggalan, nanti bisa langsung ditonton aja rekamannya. Rekaman saya upload di Teams ya, di Microsoft Teams ya, supaya materi pembelajaran saya fokus ada di Teams, Microsoft Teams. Jadi bagi teman-teman yang masih belum masuk di Teams, yang masih ada di luar sana, yang Bapak Ibu bisa suruh masuk Teams dulu aja. Mumpung masuk Teams gratis, nanti masuk Teams bayar loh. Karena ini fasilitas pembelajaran ya. Oke, terima kasih semuanya. Senang sekali berjumpa kembali. Sampai jumpa esok hari di waktu dan jam yang kita akan tentukan kemudian. God bless.